wabarakatuh. Selamat datang di podcast Temu Tamu, ngobrol santai tapi berilmu. Halo Sobat BMKG, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini podcast Temu Tamu sudah menyiapkan isu atau tema yang spesial banget. Karena bukan temu tamu namanya kalau isunya nggak spesial. Kali ini isunya ini berangkat dari keresahannya netizen nih. Kalau teman-teman pernah baca ya, pernah lihat postingan BMKG tentang informasi gempa bumi, biasanya ada aja netizen yang komen, "Min, kok telat sih ngasih infonya? Ini mah udah kejadian duluan. Harusnya kan sebelum gempa baru dikasih taunya," gitu. Nah, emangnya benar harus seperti itu? Apakah BMKG harus memberikan peringatan dini sebelum terjadinya gempa? Apakah BMKG sudah punya teknologi atau sistem tersebut? Bersama saya akan dijawab nih pertanyaan-pertanyaan netizen tersebut. Telah hadir seorang yang sangat mumpuni di bidangnya, di bidang kegempaan. Beliau adalah Bapak Setio Aji Prayudi. Halo Pak Aji. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aji, nih Sobat BMKG ini biar saya kenalkan dulu sama Pak Aji ya. Oke. Pak Aji ini menjabat sebagai Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG. Panjang ya Pak jabatannya. Nah, Pak Aji ini ya Sobat sudah berkecimpung sudah nyemplung di BMKG sejak tahun 2002. Dulu pertama kali penempatan di Gunung Sitoli ya katanya Pak. Betul. Gunung Sitoli itu di mana sih Pak? Sumatera Utara. Sumatera Utara, jauh ya Pak. Nah, setelah itu beliau menjabat sebagai Kepala Stasiun Banjarnegara, betul ya Pak? Betul. Kemudian Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Jogja ya Pak. Ya. Dan terakhir sebagai Direktur Seismologi Teknik di BMKG Pusat. Yes. Pak Aji ini juga pendidikannya nggak kaleng-kaleng nih Sobat. Beliau ini pertama pendidikan geofisikanya di STMKG ya Pak? Ya. Kalau dulu namanya AMG. AMG. Ya. Nah, iya ini saya ganteng banget Pak. Ini foto tahun berapa Pak? Waduh, kok keren banget ya. Sekarang juga keren Pak. Iya. Nah, ini bachelor degree-nya di STMKG, di sekolahnya punya BMKG ya Pak? Ya, betul. Kemudian, ini banyak sekali ya Pak. Tapi terakhir master degree-nya ini diambil di GRIP Jepang. Ya. Ini jurusan apa Pak? Disaster Mitigation Policy. Oh, itu tentang apa Pak? Ya, tentang mitigasi bencana. Oh, mitigasi bencana. Keren. Bapak nih pasti sangat hatam ya Pak tentang pergempa bumian nih. Boleh Pak dijawab dong Pak keresahan netizen. Apakah BMKG itu sudah bisa memberikan peringatan sebelum terjadinya gempa? Apakah kita sudah punya sistem tersebut Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Tata. Siap. Jadi kalau bisa kami jawab pertanyaan tersebut ya, sebenarnya hingga saat ini belum ada teknologi ya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, artinya menentukan kapan terjadinya gempa bumi. Jadi memang sampai saat ini tidak ada institusi kredibel sependek pengetahuan kami ya di dunia yang bisa memberikan peringatan dini sebelum gempa itu terjadi. Jadi memang kalau bisa menggunakan terminologi yang tepat ya, sebenarnya sebelum gempa bumi terjadi itu memang belum bisa kita informasikan, tetapi yang bisa diberikan saat ini adalah dalam konteks BMKG ya, yang dapat BMKG sampaikan ke masyarakat adalah peringatan dini terkait tsunami ya. Okay. Jadi memang tsunami sebagai dampak susulan akibat gempa bumi. Jadi ketika ada gempa bumi signifikan, BMKG akan melakukan analisis dan di sana akan diketahui apakah gempa tersebut dapat membangkitkan tsunami atau tidak. Oke. Berarti highlightnya negara manapun ya Pak belum bisa ya Sobat BMKG belum bisa mendeteksi tanda kutip ya Pak gempa bumi. Betul? Bisa. Atau mendeteksi bisa. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah bisa memberikan sebelum terjadi gempa bumi? Iya. Nah, kalau sebelum memang belum bisa. Oke. Dalam konteks yang pertanyaan Mbak Tata tadi adalah terkait peringatan dini gempa bumi atau iya, EEWS ya. Iya. Nah, itu boleh Pak dipanjangin EEWS adalah Earthquake Early Warning System. Itu ya, Earthquake Early Warning System. Jadi memang Earthquake Early Warning System kan sistem yang bisa memberikan info dini terkait gempa bumi yang terjadi. Oke. Yang berkorelasi dengan dampak akibat dari gempa bumi itu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya gempanya itu sudah terjadi dulu ya Pak? Betul. Kemudian
Jadi gempanya itu sudah terjadi. Iya. Jadi kemudian dengan algoritma tertentu dihitung kira-kira waktu kedatangan gelombang es. Jadi kan ketika gempa ada 2 gelombang nih yang Oke. signifikan, gelombang primer dan sekunder. Oke. Kalau primer kan biasanya lebih cepat namun tidak merusak. Oh. Dan setelah itu akan disusul dengan gelombang sekunder ya, yang lebih lambat namun berdampak cukup signifikan khususnya untuk struktur di atas tanah. Nah, inilah yang kita coba hitung selisih waktu antara kedatangan gelombang S dan gelombang P. Dan itulah yang kita sampaikan ke masyarakat dalam bentuk peringatan dini gempa bumi. Memang waktunya tidak terlalu banyak, tapi paling tidak dengan kita menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat, masyarakat memiliki waktu untuk melakukan upaya mitigasi, mengurangi dampak dari gempa bumi itu tersendiri. Oke, berarti nama earthquake early warning system Iya. itu meskipun early warning tapi sudah terjadi dulu gempanya ya Pak? Iya, betul. Tapi yang gelombang pertama yang namanya primer itu ya Pak? Ya, Memang dari gelombang primer ke gelombang sekunder tuh waktunya berapa Pak? ya nggak terlalu lama lah, Ya. paling sekitar 5 detikan lah ya. 5 Iya, detik Pak. relatively. Tapi itu cukup gak sih Pak untuk orang bisa evakuasi gitu? Ya, tergantung ya antara lokasi target masyarakat terdampak dengan sensor yang mendeteksi gempa tersebut. Jadi kan secara topologi jaringannya adalah ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor yang kita tempatkan di daerah rawan gempa bumi akan mendeteksi gelombang gempa bumi. Oke. Nah, ketika sensor tersebut akan mendeteksi gelombang gempa bumi, maka alat tersebut akan menganalisis data tersebut yang kemudian akan diperoleh waktu selisih antara gelombang S dan gelombang P-nya yang akan disampaikan kira-kira ke wilayah yang diperkirakan akan terdampak oleh gempa bumi tersebut dalam bentuk tingkat guncangan, atau kalau di BMKG kita dikenal dengan istilah shake map yang berkorelasi dengan tingkat guncangan gempa itu tersendiri. Jadi level-level guncangan gempanya. Oke. Oh, nanti bentuknya peringatannya berupa apa Pak? Ya, kalau pertama yang informasi yang kita sampaikan ketika sistem ini sudah berjalan ya, Oke. dalam waktu hitungan mundur. Ya. Misalnya ada gempa di selatan Jawa nih, Iya nih, primernya nih terjadi. gelombang di zona subduksi. Ya. Jadi di selatan Jawa, di daerah-daerah yang kemungkinan akan diguncang oleh gempa tersebut akan memperoleh informasi terkait waktu evakuasi yang mereka miliki agar segera mencari tempat aman. Oke. Nah, ya mungkin nggak terlalu banyak sih ya, tapi Oke. paling tidak itu sudah cukuplah untuk masyarakat mengambil langkah antisipasi. Bentuknya alarm atau? Ya, jadi kita punya beberapa moda ya. Ya. Pertama melalui aplikasi, di sana kita bisa mendapatkan hitungan mundur. Jadi sebelum guncangan dirasa itu kita mendapatkan hitungan mundur, misalnya tergantung lokasi ya, Oke. bisa antara 10 detik, bisa juga lebih kurang. Dan juga mendapatkan perkiraan tingkat guncangan. Oke. Jadi levelnya ini seperti apa? Oh, guncangannya seperti kendaraan lewat. Atau mungkin bisa, dampaknya lebih parah, bisa 5 atau 6 mmi, bisa mengakibatkan retak-retak di dinding atau Oke. seperti apa. Ya tergantung dari besaran gempa itu sendiri. Oh gitu. Jadi nanti di notifikasi atau warning itu ada tingkat guncangannya berapa gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah, diharapkan dari waktu 5 detik itu orang bisa ngapain Pak? Kalau misalnya dia di dalam rumah nih misalnya, dia harus ngapain tuh Pak? Cari tempat aman. Cari tempat aman. Ya, sebenarnya targetnya sendiri bukan hanya masyarakat umum ya. Oke. Artinya di dunia usaha seperti operator kereta cepat kan mereka juga membutuhkan iya. informasi tersebut ya. Iya. Contohnya ketika mereka di Jepang ya. Iya. Ketika terjadi gempa bumi signifikan dan diperkirakan berdampak di jalur rel kereta tersebut, maka operator tersebut kan pasti membutuhkan waktu untuk men-stop keretanya jika sudah berjalan ya. Oke. Dan itu sebagai tahapan langkah mitigasi mereka untuk meminimalkan dampak korban jiwa. Oh, jadi nanti masinisnya biar stop si Iya. keretanya ya, Pak. Oke. Selain itu kalau di bidang lain, Pak? Ya, mungkin di pembangkit listrik Oke. kan bisa mematikan generator Oh. untuk mencegah kebakaran atau lain sebagainya, atau di pabrik-pabrik. Sebenarnya tergantung dari tujuan para pengguna ya. Mereka fokus untuk memperoleh informasi dini terkait gempa bumi ini untuk apa. Jadi kalau di masyarakat kan jelas untuk evakuasi ya. Iya. Kalau mungkin untuk dunia usaha seperti operator kereta cepat mungkin untuk mematikan keretanya atau berhenti sebelum guncangan yang merusak datang.
Oh gitu. Ternyata sobat, banyak ya ternyata si EEWS ini tujuannya ya tadi ya kereta cepat. Kalau industri-industri ya yang memang manufaktur yang cukup berbahaya kalau misalnya tetap beroperasi ketika gempa terjadi ya, Pak ya. Oke, Pak, kalau misalnya nih kita boleh tanya gak seberapa akurat sih Pak datanya yang dihasilkan dari sensor gempa milik BMKG, milik Indonesia ya, milik Indonesia. Karena ya beberapa kali nih netizen suka ngebandingin nih Pak data gempa nih, misalnya kekuatan di BMKG yang BMKG keluarga tuh 5,0 misalnya. Terus ada USGS ngeluarin 5,2. Nih mana yang bener nih gitu kan. Terus ada lagi BMKG suka memutakhirkan ya Pak kalau istilah kita ya, tapi itu kan bahasanya mengupdate bukan Pak? Nah, itu kenapa sih Pak? Apakah itu tidak akurat mesinnya atau bagaimana Pak? Kalau saya bisa mendeskripsikan ya terkait informasi atau sistem monitoring BMKG, maka kata yang paling tepat adalah sistem monitoring gempa bumi yang dimiliki oleh Indonesia atau BMKG sangat-sangat andal. Andal. Okay. Karena kita sudah menempatkan ratusan sensor gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia ya. Yang itu berkorelasi dengan detektabilitas dari kejadian gempa bumi yang terjadi. Jadi memang kembali ke pertanyaan Mbak Tata tadi, apakah akurat? Ya. Saya bisa jamin data-data yang kita rilis ke publik adalah data-data yang sudah diolah oleh seorang seismologis dan terverifikasi dan tervalidasi. Artinya informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan. Terkait akurasi, saya ya memang kalau kita lihat dengan distribusi sensor kita yang miliki dan juga jenis sensor yang kita gunakan, data-data yang kita peroleh memang cukup akurat karena setiap sensor itu ketika penempatannya sudah melalui kajian di mana kita memilih tempat yang sesuai, kemudian juga kita memilih jenis sensor yang tepat, kemudian sensor tersebut juga sudah terkalibrasi ya. Artinya data yang diperoleh dari detektabilitas sensor tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis kejadian gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Berarti akurat ya Pak. Netizen ini nggak perlu ragu-ragu lagi ya Pak ya sama BMKG. Ya. Karena sebenarnya alatnya itu sama tidak sih Pak sama yang dipakai negara-negara lain? Sama. Jadi kenapa BMKG mengupdate informasi gempa bumi ya? Berarti informasi BMKG yang dikirim sebelumnya nggak akurat dong. Mungkin perspektif awam seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat lembaga-lembaga yang memonitoring terkait aktivitas gempa bumi seperti USGS, terus GMA, GFZ, mereka juga melakukan hal yang serupa. Hanya saja mungkin informasinya tidak disebarkan ya, atau tidak diperoleh masyarakat awam ya. Jadi kalau kita lihat di websitenya GMA contohnya ya, kalau ketika terjadi suatu event gempa bumi, kita bisa melihat histori bagaimana mereka mengupdate informasi tersebut secara berkala. Mereka pun update? Iya, seperti kejadian gempa bumi yang diikuti dengan tsunami Tohoku itu. Mereka kan juga mengupdate informasinya secara berkala. Dan itu memang suatu hal yang lazim. Kenapa? Karena ketika terjadi gempa bumi, apalagi melihat dari distribusi sensor yang ada di Indonesia ya, saya berbicara terkait seismograf, kan membutuhkan waktu untuk sampai ke Jakarta. Artinya mungkin untuk beberapa wilayah lokasi datanya sudah masuk, tapi di wilayah lokasi lainnya datanya belum masuk. Sehingga ketika kita memperoleh data yang lengkap dan komprehensif, tentunya kita akan melakukan analisa ulang yang tentunya bisa jadi berdampak terkait parameter gempa buminya. Namun perbedaannya pun tidak terlalu signifikan. Gitu. Emang untuk menentukan nih, untuk mengeluarkan nih, kita update, misalnya rilis satu kekuatan gempa itu butuh berapa sensor sih Pak? Ya, kalau sekarang sih tergantung dari konfigurasi di sistem analisis yang kita gunakan ya. Kalau secara sederhana kan minimal 3 sensor ya. Tapi di BMKG sendiri paling tidak kita kurang lebih ada sekitar 15-16 sensor lah ya. Tuh berarti banyak banget ya Pak sensornya untuk kita akhirnya generate jadi satu angka yang kita rilis gitu ya Pak. Jadi itu akurat sobat. Nah gitu Pak,
maaf banget nih Pak Haji, dari tadi udah ngobrol tapi saya lupa nyuguhin sesuatu nih buat Pak Haji. Tapi sebenarnya udah disiapin Pak, sama sesosok yang spesial, namanya Mang Kage. Bapak udah kenal belum? Belum. Kita langsung panggil aja yuk Pak. Namanya Mang Kage. Mang Kage, cia senyumnya mempesona. Mang Kage bawain apa ini buat Pak Haji sama buat saya nggak Bang? Ada dong Mbak. Ini Pak Haji dikasih apa nih? Kopi. Minum kopi kan Pak? Iya. Ini tumpeng. Enggak. Ini apa Mang? Itu. Apa? Snack. Ya. Alhamdulillah. Sama ini Mbak. Ya, Mang. Apa? Kasih pantun. Siap. Beli vakum ke Tanah Suci. Cakep. Mampir sebentar ke Kuala Namu. Cakep. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat datang di podcast Temu Tamu. Cakep. Itu pantun disiapin udah berapa lama? Ya, tadi. Ya. Oke. Mang, tadi katanya bisik-bisik mau nanya sama Pak Haji juga ya? Iya nih Mbak. Ada pertanyaan nih Pak, titipan dari tetangga saya Pak. Oke, siap. Tetangga saya itu di Bogor Pak. Dia waktu itu ngerasain gempa. Terus dia dapat infonya itu dari BMKG Jawa Barat Pak. Nah itu emang boleh gitu Pak? Harusnya jadi emang dari mana? duluan. Mang, emang harusnya dari mana? Ya barangkali dari sini, Jakarta dulu gitu Pak Haji. Oke. Mau dijawab sekarang? Saya mau ngangkat jemuran dulu nih. Oh gitu? Iya, mendung ya? Iya, ini mendung banget. Iya dah. Pamit. Pak izin Pak, pamit ya. Oke Mang, makasih ya Mang Kage ya. Ntar dengerin dari belakang ya. Iya. Oke, siap. Monggo Pak Haji tuh. Itu pertanyaannya sangat menarik ya. Iya. Jadi sebenarnya di BMKG itu kita punya namanya UPT ya, UPT Stasiun Geofisika di seluruh Indonesia. Singkatan UPT apa Pak? Unit Pelaksana Teknis atau itu kayak cabangnya ya? Stasiun Geofisika, stasiun lah. Okay. Kan di BMKG ada stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yeah. Nah, yang saya bicara ini terkait stasiun geofisika. Yeah. Jadi di seluruh Indonesia kan kita punya 32 stasiun geofisika ya, di mana terkait informasi gempa bumi. Jadi itu dianalisa oleh 2 unit ya, yaitu di pusat dan di daerah. Di daerah biasanya diinformasikan melalui pusat gempa regional. Nah, kalau tadi pertanyaannya di daerah Bogor berarti kan masuknya ke Jawa Barat ya. Oke. Nah, di sana kita juga mendelegasikan kepada UPT stasiun geofisika setempat untuk melakukan analisa gempa bumi kecil. Oke. Jadi memang mereka umumnya lebih cepat ya, karena kan data-data sensor juga diterima oleh pusat gempa regional dan mereka melakukan analisa cepat dan mereka juga memberikan informasi tersebut ke masyarakat. Tapi pusat gempa regional ini kan pada dasarnya kepanjangan tangan pusat ya, dari pusat gempa nasional ya di Jakarta di sini. Jadi informasi tersebut juga akan diolah lebih lanjut oleh teman-teman di pusat di PGN dan di sana mereka akan memberikan analisa yang lebih komprehensif, termasuk juga melengkapi dengan data-data terkait shake map tingkat guncangan, wilayah yang mungkin terdampak, karena ini penting buat para pemangku khususnya ketika gempa itu cukup signifikan dan merusak. Jadi kan mereka bisa memprioritaskan nih wilayah mana yang perlu mereka datangi terlebih dahulu. Nah, bisa menggunakan rujukan peta shake map yang dikeluarkan oleh BMKG. Oh gitu. Jadi pada dasarnya informasinya tetap dari BMKG, sama, hanya saja mungkin lebih cepat. Namun itu masih dalam standar operation procedure yang digunakan oleh BMKG. Oke, berarti resmi ya Pak, official. Resmi. Benar. Berarti mau BMKG yang ada nama daerahnya, mau info BMKG itu sama ya Pak? Ya. Oke, official dan terpercaya tuh sobat. Jadi ya itu bisa dipercaya gitu. Gitu ya Mang Kage ya? Oke, siap. Lanjut ya Pak ya. Oke. Pak Haji nih, tadi kan Pak Haji sempat bahas soal sensor-sensor gempa bumi Pak. Boleh nggak kita tahu sebenarnya sudah seberapa banyak sih sensor gempa bumi BMKG atau Indonesia ya Pak ya, Indonesia. Apakah sudah melingkupi semua wilayah Indonesia atau baru wilayah-wilayah rawan gempa bumi aja Pak yang dipasang? Jadi BMKG sudah memasang sensor seismograf ya, alat pendeteksi gempa bumi, akselerometer maupun intensitimeter di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya di setiap provinsi, di setiap pulau itu ada alat kita. Jadi kalau totalnya semua pulau ada Pak? Ada. Wow. Ya, pulau gede ya. Pulau kecil masih menyesuaikan. Oke, siap. Jadi paling tidak di seluruh
wilayah Indonesia sudah terwakilkan lah ya. Jadi total sampai dengan hari ini sependek pengetahuan kami ada sekitar 504 seismograf sudah kita pasang di seluruh Indonesia. Berapa tadi? 504. 504. Oke. Jadi memang sensor-sensor ini kita tempatkan di wilayah-wilayah ya zona rawan gempa bumi ya. Jadi di zona rawan gempa bumi ini memang kita prioritaskan untuk memasang seismograf dengan mempertimbangkan area-area di zona subduksi ataupun di zona-zona patahan aktif ya. Karena kita mencoba mendekatkan dengan sumber gempa, harapannya bisa mendeteksi gempa lebih awal sehingga kita bisa mendapatkan data lebih awal untuk kita analisa dan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi khusus di direktorat kami kita punya kegiatan terkait seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mengidentifikasi zona-zona rawan mana yang ada di Indonesia, dan itu tentu saja bermanfaat ya buat teman-teman ketika mereka akan meletakkan sensor gempa tersebut. Oke, jadi dari data kerawanan itu ya, ditentukan mana wilayah yang lebih cocok ya Pak duluan yang bisa diprioritaskan. Ya. Memang ternyata prioritas yang rawan dulu, baru nanti yang lain menyusul. Oke, tapi berarti sampai saat ini masih akan tetap dipasang lagi Pak? Atau? Ya, betul. Memang kami berharap karena ini bagian dari upaya mitigasi kita. Harapan kami dengan merapatkan jaringan sensor gempa bumi, kita bisa mendapatkan info lebih awal terkait kejadian gempa bumi dan kita bisa menyampaikan sedini mungkin ke masyarakat. Kira-kira seperti apa dampaknya, termasuk dalam konteks EWS tentunya dengan kita mendapatkan info lebih awal, masyarakat bisa mengambil upaya mitigasi secepat mungkin untuk meminimalkan dampak dari gempa bumi itu. Oke, Pak, tapi sama nggak sih Pak alatnya? Yang tadi kan seismograf ya, dengan yang EWS itu sama nggak alatnya Pak? Sama Pak? Sama aja. Oke, jadi 504 itu juga udah termasuk EWS Pak? Ya, jadi kalau EWS memang lebih fokus menggunakan peralatan akselerometer ya. Akselerometer, intensity meter, yang mengukur percepatan tanah, pergeseran tanah. Dan di sana ya kita optimalkan lah ya. Jadi kalau total sendiri untuk akselerometer dan intensity ada sekitar kurang lebih 700 lah. Jadi lebih cukup banyak Pak? Lebih banyak. Jadi sudah kita gunakan. Memang saat ini pun kita sedang mengembangkan yang namanya prototipe EWS itu. Siap. Idealnya akan berapa sih Pak jumlah ideal? Untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia? Untuk kalau merujuk Renstra ya. Jadi kita punya target paling enggak untuk 5 tahun ke depan ada sekitar kurang lebih 1.400 ya. Masih kurang banyak ya Pak? Masih kurang banyak. Siap, 5 tahun lagi semoga tercapai. Oke, siap Pak. Nah ini nih pertanyaan selanjutnya, ini kita ada cuplikan videonya nih Pak. Mungkin Pak Aji juga udah pernah nonton ini karena soalnya videonya viral banget. Video di Jepang nih Pak. Nah ini nih. Okay. Earthquake. Oh my god, it's big. I gotta go outside. Dia ceritanya lagi live, terus dapat alarm gitu, gempa beneran. Nah ini nih, gara-gara video ini viral, kita tuh dirujak netizen ya Pak. BMKG tuh di-tag banyak sama netizen. Katanya, lah kok Jepang bisa, Indonesia kapan? Gitu. Gimana menurut Pak Haji? Ini video ini menunjukkan efektivitas dari sistem EWS itu. Dan yang sudah diimplementasikan kebetulan di Jepang ya. Jadi kalau BMKG sendiri, Indonesia ya, saat ini kita sedang mengembangkan prototipenya. Prototipe Earthquake Early Warning System itu sendiri. Jadi lokusnya ada di 4 provinsi ya. Di Jawa Barat, Banten, DKI, dan Lampung. Jadi kita mengoptimalkan sensor-sensor pendeteksi gempa bumi yang ada di 4 provinsi ini untuk mencoba memperbaiki algoritmanya ya, sehingga harapan kami di akhir tahun ini setelah dievaluasi mungkin di awal tahun depan kita bisa secara resmi men-announce sistem peringatan dini gempa bumi untuk 4 provinsi tersebut. Oh iya Pak? Iya. Wih, good news nih sobat. Jadi prototipe itu udah di 4 lokasi itu dan insya Allah akan launching ya Pak? Iya. Tahun depan. Wih, keren Pak. Berarti
Sobat BMKG, Indonesia itu nggak kalah dari Jepang. Betul Pak Haji? Wah, betul banget. Iya, teknologi kita tuh beti-beti ya Pak? Iya. Oke, Pak Haji, terus nih Pak, berarti itu sejauh mana sih Pak perkembangan EEWS ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah Sudah ya sampai di mana ya? kita mendapatkan pendanaan dari World Bank ya melalui kegiatan IDRIP, di mana kita menambah jumlah sensor, termasuk mengembangkan sistem namanya sistem EEWS ya, sistem yang kita gunakan sekarang dalam prototipe. Harapan kami ya tentu saja jika semuanya berjalan sesuai timeline, sistem ini bisa kita implementasikan di tahun depan. Kalau dari evaluasi di beberapa bulan yang sudah kita lakukan sih memang cukup efektif ya, bisa memberikan hitungan mundur untuk beberapa wilayah. Walaupun tentu saja jumlah sensor yang kita gunakan belum terlalu rapat, tapi paling tidak kita punya semacam sistem yang bisa memberikan informasi terkait peringatan dini gempa bumi. Wih, berarti sejauh ini memang kita tuh sudah mampu ya Pak memberikan peringatan beberapa detik sebelum gelombang es tadi. Untuk 4 provinsi. Untuk 4 provinsi itu, dan soon nanti akan berkembang ke beberapa provinsi lainnya ya Pak. Jadi target kami memang jika sukses di 4 provinsi ini, rencana kami akan kita duplikasi ya di wilayah lain di Indonesia. Wih, kita doakan nih bareng-bareng sobat supaya segera wilayah sobat juga dapat gitu. Nah, Pak, selanjutnya nih, ini agak sensitif tapi Pak, nggak apa ya Pak? Ini soal anggaran Pak, soal anggaran. Kemarin kan ya bukan cuma BMKG sih, ya beberapa banyak bahkan ya kementerian lembaga lain tuh yang terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran. Nah, tapi banyak netizen yang bertanya-tanya, nanti kalau misalnya dipotong anggarannya jadi telat nggak ngasih informasi gempanya gitu. Apakah emang berpengaruh Pak efisiensi anggaran ini terhadap penyebaran informasi gempa? Ya, menarik nih pertanyaannya. Yeah. Jadi sebagai lembaga pemerintah ya, BMKG mendukung penuh ya sistem terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kami percaya bahwa memang tujuannya baik ya, untuk mengoptimalkan anggaran di kelembagaan sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi kalau kita lihat memang efisiensi anggaran ini kan lebih fokus untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak signifikan ya, seperti seremonial ataupun perjalanan dinas yang tidak penting ya. Namun kalau kita lihat apakah efisiensi ini berpengaruh ke informasi yang kita sampaikan ke masyarakat, jawaban kami jelas tidak ya. Karena kan sebelum efisiensi, bahkan setelah efisiensi pun tidak ada perbedaan ya. Artinya di layanan yang kita sampaikan ke masyarakat dalam konteks gempa bumi, kami bekerja berdasarkan SOP ya. SOP di sana sudah jelas bahwa informasi akan disampaikan kurang dari 5 menit. Bahkan di tahun ini update-nya kita sudah mengupdate SOP tersebut, di mana info gempa dapat kami sampaikan dalam waktu kurang dari 3 menit. Artinya dampak efisiensi itu sendiri tidak mempengaruhi bagaimana BMKG memberikan layanan kepada masyarakat. Wih, itu dia. Highlightnya adalah efisiensi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan sama sekali, tidak, malah jadi lebih cepat ya Pak. Ya tapi bukan karena efisiensi jadi lebih cepat, cuma memang kita terus berupaya ya Pak, memaksimalkan anggaran yang ada supaya tetap efektif, efisien. Siap, Pak. Selanjutnya nih, kan tadi kan penyebaran ya Pak, penyebaran informasi. Memangnya BMKG itu pakai moda komunikasi apa aja sih Pak? Media apa aja yang dimanfaatkan BMKG untuk menyebarkan informasi gempa bumi? Ya banyak ya moda diseminasi yang digunakan oleh BMKG untuk menyampaikan informasi gempa kepada masyarakat, termasuk juga peringatan dini tsunami yang mungkin sudah diketahui oleh awam ya, sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terkait SMS ya, kalau SMS kan itu ya moda yang sangat murah, artinya kita bisa memperoleh info tersebut kapan saja. Memang ada keterbatasan Pak? SMS masih ya Pak? Masih. Cuma memang kita ketahui ada keterbatasan ya, karena sangat dipengaruhi oleh cakupan dari operator seluler. Jadi kalau nggak ada sinyal kan kita nggak terima SMS. Ya. Namun BMKG sudah menyikapi hal tersebut, di mana di era IoT ini kan kita sudah mengembangkan berbagai macam moda diseminasi. Contohnya teman-teman bisa mendownload aplikasi Info BMKG,
di Play Store atau App Store. Di sana bisa mendapatkan informasi tidak hanya terkait gempa dan tsunami, tapi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari TUSI BMKG. Kemudian kita juga bekerja sama dengan stasiun radio, televisi. Jadi kalau kita sering nonton TV di running text kadang ada info gempa kan? Betul. Nah, itu bagian dari bagaimana BMKG menyampaikan informasi ke masyarakat. Terus juga untuk mempercepat alur informasi, BMKG juga bekerja sama dengan para pemangku ya, khususnya OPD nih, organisasi pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena mereka membutuhkan info cepat ya. Oleh karena itulah BMKG memasang peralatan yang kita sebut dengan namanya WRS, yaitu Warning Receiver System New Generation, di mana di sana kita bisa mendapatkan info lebih cepat ya. Bahkan di WRS itu kita bisa mendapatkan info dini sebelum gempanya itu secara resmi dikirim oleh BMKG. Oh, betul. Iya, Pak. Jadi kalau di displaynya itu kan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita pengen tahu info yang lebih cepat, lihat yang sebelah kiri. Oh gitu. Makanya di peralatan tersebut para pemangku bisa mendapatkan, wah kira-kira kalau gempanya gede, mereka harus cepat mengambil aksi nih. Karena kan waktu evakuasinya terbatas, apalagi kalau kita lihat dari histori kejadian gempa bumi ataupun tsunami di Indonesia, rata-rata kan near field earthquakes. Artinya sumber kegempaannya itu sangat berdekatan dengan major island ya, dengan kepulauan Indonesia, sehingga waktu evakuasinya memang terbatas. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan info lebih cepat, harapan kami para pemangku tersebut bisa segera mengambil keputusan apakah perlu evakuasi misalnya terjadi tsunami atau tidak gitu, ataupun langkah mitigasi lainnya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Aji sendiri, media mana yang paling efektif? Semuanya efektif sih, tergantung dari itu pertanyaan yang sangat individual ya. Artinya tergantung dari kita lebih familiar menggunakan moda apa. Misal kalau kalau saya kan misalnya lebih suka pakai SMS, atau kalau HP-nya mungkin cuma bisa terima SMS kan, informasi tersebut hanya bisa disampaikan melalui SMS. Betul. Tapi kalau lebih banyak berhubungan dengan sosmed misalnya, sosial media, kan bisa follow akunnya BMKG, baik di IG, Twitter dan lain sebagainya kan, itu pun lebih efektif juga, tergantung preferensi dari masing-masing sih. Itu dia kuncinya, preferensi ya. Kita pakainya apa nyamannya. Betul. Siap. Pak Aji, terus gimana nih Pak sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah 3T, di wilayah-wilayah situ kan ya internet belum masuk, listrik aja on off. Nah itu gimana menjangkau teman-teman yang di sana Pak, informasi gempanya? Ya, yang pertama BMKG kan punya stasiun UPT tadi yang saya sebutkan ya, stasiun geofisika di daerah. Jadi melalui teman-teman di daerah, kami mencoba mengedukasi masyarakat bagaimana memahami informasi terkait gempa bumi dan tsunami yang disampaikan oleh BMKG. Terus untuk memang keterbatasan dari daerah 3T ini kan mungkin ya jaringan komunikasi tidak begitu lancar seperti di Jakarta atau di Jawa ya. Jadi itu sudah diantisipasi BMKG, di mana peralatan-peralatan WRS yang kita pasang di daerah, khususnya di daerah 3T ini menggunakan komunikasi satelit ya. Artinya memang kita mencoba meminimalkan dampak informasi BMKG tidak tersampaikan. Jadi dengan harapan kami dengan komunikasi satelit, walaupun di daerah tersebut tidak ada operator seluler, informasi tersebut tetap dapat disampaikan ke masyarakat. Oh, tapi apa namanya, si WRS-nya ini ditempatkan di mana Pak kalau di wilayah 3T itu? Banyak, di BBBD, kemudian di pemerintah daerah, kemudian di aparat TNI dan polisi, terus di radio juga kita pasang. Harapannya stakeholder tersebut yang menyebarluaskan ke masyarakat ya Pak. Karena memang BMKG kan kalau kita lihat dari alur dari Inatio sendiri, kita memang lebih di daerah bekerja di hulu ya, di mana kita memonitor, menganalisis dan mengirimkan informasi gempa bumi tersebut. Sedangkan seterusnya merupakan tanggung jawab dari instansi-instansi yang memperoleh informasi dari BMKG tersebut, apakah mereka bisa sesuai dengan tusinya mereka masing-masing lah. Artinya kalau terkait evakuasi tentunya ranahnya dari BBBD ya. Oke, siap Pak Aji. Terus apa sih Pak sebenarnya tantangannya BMKG
dalam pengembangan? Kan tadi kita udah berusaha memasang sensor, beratus-ratus sensor itu. Terus tadi udah masang WRS juga ya Pak di stakeholder. Tantangan untuk meningkatkan performa dari EOS ini seperti apa Pak? Jadi yang pertama adalah bagaimana informasi dari BMKG bisa tersampaikan oleh masyarakat. Tentunya dengan kita menempatkan peralatan, harapannya informasi tersebut bisa diperoleh oleh masyarakat terdampak. Namun yang paling penting adalah meningkatkan sinergi ya antara BMKG maupun institusi ataupun masyarakat ataupun para pelaku kebencanaan. Karena terkait upaya mitigasi kan itu kan sifatnya pentahelix ya. Jadi di sana ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada media massa, dan juga ada dunia pendidikan. Artinya semuanya harus berkolaborasi ya, bukan hanya dari BMKG saja. Namun BMKG sendiri kita punya banyak program-program terkait upaya pengurangan risiko bencana, di mana kita tahu bersama kita ada sekolah lapang gempa bumi, terus ada kegiatan BMKG Goes to School, di mana teman-teman di daerah itu mendatangi sekolah-sekolah, mengedukasi para siswa bagaimana mengambil langkah yang tepat ketika terjadi gempa bumi, dan juga banyaklah artinya seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana informasi BMKG itu bisa mereka pahami. Nah, itulah peran dari teman-teman juga ketika melakukan edukasi ke para stakeholder. Oke, jadi tantangan terbesar ini menjaga sinergi ini ya Pak, atau meningkatkan sinergi ini ya Pak, betul. Supaya sistem yang tadi udah canggih-canggih dibangun BMKG itu bisa bermanfaat memang dan bisa diterapkan di masyarakat ya Pak, memang supaya ada langkah mitigasi. Karena percuma ya Pak udah warning tapi udah gitu aja, ya nggak sih Pak? Betul. Oke, siap. Nah, ini dia pertanyaan terakhir nih buat Pak Aji. Pak Aji nih, sebenarnya apa langkah BMKG, langkah konkret BMKG untuk meningkatkan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan juga jangkauan dari sistem peringatan dini gempa bumi ini? Yang pertama, mungkin ini Pak, yang klasik lah, artinya ya untuk mendeteksi gempa bumi kan kita harus merapatkan jaringan lah ya. Menambah jumlah sensor itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin kita hindari. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga performa sensor-sensor tersebut dapat berfungsi dan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya pemeliharaan ini juga harus terjamin ya. Jadi itu paling penting. Yang kemudian edukasi yang terstruktur baik dari sisi BMKG maupun dari pemerintah ataupun para pemangku lainnya, khususnya di dunia pendidikan ya, bagaimana kurikulum terkait pendidikan ini bisa masuk secara resmi, sehingga masyarakat bisa atau para siswa bisa memperoleh informasi lebih dini terkait upaya mitigasi bencana. Kemudian yang paling penting ya kita meningkatkan kapasitas SDM-nya lah, baik dari BMKG maupun dari institusi lainnya. Kalau di BMKG sendiri kan mungkin sudah ingat beberapa tahun kemarin kita mengedukasi banyak sekali SDM BMKG, baik dari segi pendidikan maupun teknis terkait gempa dan tsunami. Jadi itu bagian dari upaya BMKG untuk memastikan bahwa seluruh peralatan monitoring yang terkait gempa bumi dan tsunami dapat bekerja dengan baik, informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat lebih cepat, dan masyarakat bisa mengambil langkah yang tepat ketika mereka memperoleh informasi tersebut. Oke, itu dia ya Pak. Jadi memperkuat atau menjaga peralatan dan juga memperkuat SDM BMKG itu sendiri ya Pak. Siap. Oke, Sobat BMKG, ini obrolannya seru banget, tapi otak saya udah lelah Pak mendengar berbagai macam istilah-istilah ini. Boleh nggak sih Pak kita relax dulu, santai dulu ya? Oke, jadi kita nih udah nyiapin game seru. Pak Aji ini cukup menjawab satu pertanyaan. Jadi game saya ini namanya Jika Aku Menjadi. Mantap. Oke, jadi Pak Aji nanti saya akan membuat satu pernyataan. Pak Aji jawab cepat, satu kata aja. Siap Pak? Oke, siap. Yang pertama, jika aku punya kekuatan super, maka aku ingin punya kekuatan Superman.
Ya, Superman. Iya. Kenapa Pak pengen jadi Superman? Ya karena Superman kan bisa menyelesaikan semua permasalahan ya. Oh gitu. Oke, selanjutnya, jika aku tidak bekerja di BMKG, maka aku akan berprofesi sebagai? Kalau saya Ya. arkeolog. Hah? Ah, Itu yang tulang-tulang gitu Pak? ya, saya dari dulu suka. Oh ya? Ya, Oh gitu, menjadi arkeolog. Ini ya, out of the box ya Pak? ya. Oke, selanjutnya, jika aku bisa jalan-jalan kemana saja di dunia ini, maka aku akan jalan-jalan ke? Pulau Komodo. Why? Ya, karena pengen lihat dinosaurus. Lah, emang belum pernah Pak? Pernah pengen ke sana lagi. Oh gitu, udah pernah foto bareng Pak? Pernah dong. Tapi pengen foto lagi sama si Iya, dinosaurus itu. betul. Oke, siap. Jika aku punya uang 1 triliun, maka aku akan beli. Waduh, bingung itu jawabnya. Apa ya? Belum kepikiran itu. Karena duitnya juga belum ada. Ya, kalau Pak, insya Allah. Ya, belum tahu sih. Tanah mungkin, beli pulau Pak, beli pulau Komodo aja biar sering-sering Ya, ke sana. saya sumbangin deh ke BMKG. Masya Allah. Ini Pak aja kebaikan ya Pak. Udah beli pulau. Oke, siap. Jika aku adalah orang paling berpengaruh di dunia, maka aku akan. Ya, yang pertama aku akan mengedukasi masyarakat lah ya. Bagaimana meningkatkan upaya mitigasi lah. Itu kan kalau kita berpengaruh artinya omongan kita kan didengar ya. Iya. Nah, ya paling nggak saya minta masyarakat untuk bisa meningkatkan pengetahuan terkait mitigasi bencana. Masya Allah, tetap aja pengennya untuk kemaslahatan umat Pak Haji nih. Oke, siap. Nih Pak, jika aku punya mesin waktu dan bisa kembali ke masa lalu, maka aku akan kembali ke momen. Waduh, sebelum gempa Aceh. Saya bilang tuh cepat ngungsi. Oh, sedih. Karena saya dulu terdampak waktu gempa Aceh. Oh iya Pak. Kan 2004 itu saya posisi masih di Nias. Oh, terus? Jadi pada saat gempa Aceh itu saya sempat ngungsi. Oke. Jadi Tapi Pak karena gelombang tsunami nggak Pak? enggak, kebetulan tapi di Nias sendiri kan terdampak dari gempa Aceh juga ya. Oke. Jadi saya kebetulan mengalami 3 kali tsunami ya. Wow. Tsunami Aceh, Yes. tsunami Nias, kemudian yang terakhir tsunami waktu di Jepang di Tohoku. Ah, oh Bapak ke sana? Iya, waktu pada 2011 kan kebetulan saya lagi di sana lagi itu? Oh sekolah. gitu. Iya. Jadi sempat merasakan Gimana hidup rasanya, sebagai pengungsi. Baik di Indonesia, saya tuh waktu di Nias sempat mengungsi ke kuburan-kuburan loh. Oh iya Pak. Iya, karena kan kita kalau di Nias itu rata-rata perkuburannya kan di bukit-bukit ya. Jadi saya lari ke bukit. Jadi ketika di Jepang sendiri, waktu saya pulang ke kampus kan kampusnya sudah pulang ke asrama kan asramanya udah berantakan. Oh, gitu. Kita diungsikan ke Tokyo. Jadi sempat hidup sebagai pengungsi. Wow. Jadi memang jadi pengungsi itu kayak enak. Gak enak. Jadi kalau saya punya kesempatan untuk bisa memberikan informasi lebih awal, pasti saya akan lakukan. Wah, keren banget Pak Haji. Oke, Pak Haji ini karena jawabannya keren-keren, kita akan kasih Pak Haji hadiah spesial. Nih hadiahnya nih, yang bawa ini juga spesial Pak Haji. Ya. Yang bawa ini maskot kita nih, namanya si Mego dalam bentuk besar. Kita panggil si Mego yuk, si Mego. Waduh, kaget, tiba-tiba udah di sini aja nih Mego. Hai. Pak Haji udah pernah ketemu Mego belum? Udah. Oh udah, nih ketemu lagi nih. Hai. Hai. Mego bawain apa buat Pak Haji? Nah Pak, monggo Pak diambil. Ini Mego tangannya pendek Pak. Oke ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mego. Oke, sampai jumpa lagi. Nah, hilang dia, udah hilang Pak. Oke. Pak Haji monggo dibuka Pak, kadonya Apa dari kami spesial pokoknya kita siapin buat Pak Haji. Boleh dibuka langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu Pak? Ini kayak punya parfum saya nih. Ternyata emang itu parfum Bapak. Iya, pantesan saya cari kemana. Nah, oke, Pak boleh diliatin dong Pak kamera. Nah itu parfum. Oke, kenapa Pak? Itu katanya parfum favorit Bapak ya? Iya. Ya, enak aja ya. Boleh Pak maju ke depan? Ya, Ya, izin. Enak aja. Apa? Wanginya cocok. Oh gitu. Ya. Pak Haji ini katanya selalu wangi. Oh, gitu ya. Nah, itu keringat saya.
keringatnya aja wangi. Jadi sebenarnya nggak usah pakai parfum lah Pak. Oke, ternyata Pak Haji hobinya pakai parfum guys, selalu wangi. Ini dari tadi saya juga wangi sekali gitu. Oke Pak Haji, tadi kita udah ngobrol seru-seruan ya Pak, udah main game, tadi Bapak udah mengambil kembali parfumnya. Nah sekarang kita mau dong Pak closing, satu closing statement dari Pak Haji. Monggo Pak Haji. Ya. Upaya pengurangan resiko bencana khususnya terkait gempa bumi merupakan tugas kita bersama. Jadi mari kita berkolaborasi, bekerja sama dan meningkatkan kapasitas kita sehingga kita dapat meminimalkan dampak akibat dari gempa bumi dan tsunami. Wih, keren sekali closing statementnya, sangat mengena. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya, dan energi yang diberikan hari ini di podcast Temu Tamu. Semoga bermanfaat buat Sobat BMKG semuanya. Kalau gitu, terima kasih Sobat BMKG yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Temu Tamu selanjutnya. Bye-bye.